Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini dikutip dari beberapa sumber. Bagi yang belum subscribe, kami ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Gunung Merapi yang terletak di wilayah Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten, Jawa Tengah. Tercatat Gunung Merapi telah meletus sebanyak 68 kali sejak tahun 1548 dan terakhir pada tahun 2010 lalu. Para ahli mengatakan, gunung ini dapat meletus atau mengalami erupsi setiap 2 hingga 5 tahun sekali. Bukan hanya dikenal sebagai gunung yang eksotis. Dengan keindahan yang dimiliki, Gunung Merapi memiliki segudang misteri. Berbagai mitos berseliweran hingga terbenam di benak masyarakat. Tak sedikit yang mempercayai mitos gaib hingga legenda gunung api yang masih aktif tersebut. Namun, kembali lagi dari cerita mitos yang berbau gaib, ada Tuhan yang Maha Esa. Cukup sebatas mempercayai keberadaan makhluk gaib sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan jangan mempersekutukannya. Dirangkum dari berbagai sumber, gunung ini kerap diidentikan dengan cerita gaib, bahkan diyakini menjadi salah satu pusatnya keraton makhluk halus di Nusantara. Keberadaannya juga dikaitkan dengan kerajaan gaib di pantai selatan. Berbagai spot di Gunung Merapi juga dianggap angker. Masyarakat pun tak sembarangan terhadap tempat-tempat yang dianggap angker. Mereka juga dilarang merusak benda-benda di lokasi yang dianggap keramat itu. Menebang pohon, mengambil rumput, serta memindahkannya pun dilarang. Tempat yang dianggap angker itu terbentang mulai dari lereng hingga kawah di puncaknya. Masyarakat setempat juga harus menjaga tutur kata dan tidak melakukan maksiat jika hal tersebut dilanggar. Dipercaya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satu tempat yang dianggap angker adalah Bukit Turgul, Telaga Putri, Muncar, Gua Jepan, Lawangan, Bebeng, Ringin Putih, Umbul Temanten, dan Watu Gajah. Selain itu, sejumlah hutan juga dianggap angker, di antaranya hutan Gamelan dan Bingungan, serta hutan Pijan. Hutan Patuk Alap-Alap seringkali dianggap sebagai daerah yang memiliki aura angker, karena dipercayai sebagai tempat penggembalaan ternak milik Keraton Merapi. Tempat angker yang paling terkenal di Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah punggung bukit yang tepat berada di bawah kawah Merapi. Keadaan di lokasi ini cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Di lokasi ini juga tidak terdapat pepohonan tinggi besar. Ketika malam hari, para pendaki biasanya mendengar suara riuh di lokasi tersebut. Suara riuh tersebut mirip dengan aktivitas jual beli yang terjadi di pasar. Tidak hanya itu saja, suara alunan gamelan dan gending Jawa juga terkadang sayup-sayup terdengar di antara keriuhan tersebut. Masyarakat juga percaya jika bebatuan yang berserakan di lokasi tersebut merupakan warung dan meja makannya para makhluk halus pengunjung pasar tersebut. Tidak sedikit dari pendaki yang menginap di Pasar Bubrah pernah melihat penampakan berbagai makhluk gaib. Selain itu, Gunung Merapi juga dipercayai memiliki tempat yang disebut Keraton Merapi. Keraton ini diyakini sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk gaib, menjalin hubungan erat dengan Keraton Mataram pada masa lalu. Legenda lokal bahkan mencetuskan cerita bahwa Keraton Merapi turut membantu Panembahan Senopati dan pasukannya mengalahkan Kerajaan Pajahan dengan menggunakan kekuatan letusan gunungnya untuk menewaskan pasukan lawan. Adapun yang dipercayai sebagai penghuni Keraton Merapi melibatkan Eyang Merapi. Eyang Merapi yang merupakan seorang raja atau pemimpin bagi makhluk gaib di Keraton Merapi. Kemudian, Eyang Sapu Jagat yang berperan sebagai penunggu kawah Merapi dan pengambil keputusan mengenai meletusnya gunung. Dengan dua panglima bernama Kyai Grinjing Wesi dan Kyai Grinjing Kawat, Eyang Megantara, salah satu tokoh pemuka yang tinggal di puncak Merapi, bertanggung jawab atas pengendalian cuaca dan pemantauan wilayah sekitarnya. Nyi Gadung Melati sebagai pemimpin pasukan wanita Keraton Merapi, bertugas menjaga kesuburan tanaman serta merawat binatang ternak di sekitar Gunung Merapi. Kemudian, Eyang Antaboga
memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan gunung agar tidak tenggelam ke dalam bumi. Sementara tokoh pewayangan yang sudah kita kenal dengan nama Kiai Petruk bertanggung jawab atas keselamatan penduduk Merapi dengan memberi peringatan saat letusan akan terjadi, sehingga warga dapat menyelamatkan diri. Kiai Sapu Angin sebagai pimpinan roh halus memiliki tugas mengatur arah angin. Kiai Wolawali tinggal di Istana Keraton Merapi, bertugas menjaga dan membersihkan teras Keraton Merapi. Kartodimejo bertanggung jawab menjaga ternak dan satwa yang berada di gunung, dan sering memberikan informasi mengenai waktu terjadinya letusan kepada penduduk sekitar Gunung Merapi. Namun, banyak juga sosok-sosok khas Keraton Jawa, seperti penjaga keraton dan Nyai Sinden dengan pakaian tradisionalnya, juga kerap muncul di tempat ini. Beberapa bahkan mengklaim melihat pasukan perang tradisional dengan perlengkapan lengkap. Banyak orang yang percaya dengan mitos tersebut, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya hanya mitos. Jangan lupa subscribe